Oke, ini kita sekarang akan bercerita banyak tentang Ahmad Najib ya. Yang juga sebetulnya pernah kami tayangkan di Good Morning beberapa waktu lalu. Barangkali Anda ingin melihat lagi seperti apa keseharian dari Ahmad Najib. Nanti Ahmad Najib ada di TV. Tuh, Mau lihat coba kita lihat dulu ya. Mau lihat? Oke, yuk kita lihat kisahnya seperti apa. Bersama sang ibu, Ahmad Najib tinggal di sebuah rumah sederhana di Desa Kamal Arjasa, Jember. Setiap hari, Ahmad Najib diantar sang bunda ke sekolah yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Najib yang tidak memiliki sepasang kaki bersekolah layaknya anak-anak seusianya. Ia selalu memilih duduk di bangku paling depan agar bisa mendengarkan pelajaran di kelas. Sekarang kelas berapa? Ini tadi dapat pelajaran apa dari ibu? Tulis, baca. Bisa Bu? Iya. Dari pihak sekolah, saya selaku kepala sekolah, untuk Ahmad ini saya perlakukan seperti teman-teman yang lain, jadi secara umum. Karena di sini bukan SD inklusi. Kalau SD inklusi kan ada secara penanganan secara khusus. Karena di sini ada SD umum, ya saya perlakukan seperti anak-anak yang lain. Begitu. Kalau kondisi setiap harinya bagaimana ini Pak? Kondisi setiap harinya itu anak ini sangat antusias untuk menuntut ilmu, untuk bersekolah itu sangat semangat sekali lah. Meski tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap, Najib tetap bersemangat mengikuti kegiatan di sekolah, mulai dari baris berbaris hingga bermain sepak bola. Najib bercita-cita ingin menjadi polisi suatu saat nanti. Saiful Kusmandani, Jember. Ya pemirsa, itu dia tadi ya kisah dari seorang Ahmad Najib yang bikin semua orang barangkali speechless dengan semangatnya, masih mau belajar ya. Iya betul sekali, kita harus meniru dan juga mencontoh nih, nggak boleh kalah sama Najib gitu ya Jib ya. Oke, dari tadi sudah kita lihat ada Ahmad Najib Tarjudin. Juga hadir di studio ada ibunya, Ibu Nipah, dan juga Kepala Dusun Kopang Desa Kamal Jember Jawa Timur, Bapak Umar. Terima kasih sekali lagi Ibu Nipah, Pak Umar. Najib sudah datang di Good Morning, main-main kita di sini. Iya. Jadi barangkali saya tanya dulu sama Ibu ya, Ibu. Nah, Ibu ceritanya seperti apa Ibu sampai Najib ini masih semangat sekolah gitu? Oke. Itu gimana ceritanya Ibu? Ibu memberi semangat atau gimana sih Najib masih mau sekolah? Oke, pertama ngajak Tibi saya sekolah agni kajet. Anu Tibi jedon. Oke, mungkin Pak Umar Beker bisa Tibi bantu saya boleh? sekolah lagi jodakin bergula senikah. Gimana Pak Umar? Begini, Ahmad ini mempunyai semangat sendiri yang sangat luar biasa katanya ibunya. Ini jadi sebagai seorang ibu jadi begitu mendukung karena atas semangatnya si Ahmad Najib Tarjudin, begitu katanya. Tapi maaf Ibu sebelumnya, Najib ini kondisinya memang sudah sejak lahir atau bagaimana? Kan duk petok gula mimpe. Amimpe sabreng ning lem tanah. Pesan buana gruning duaan. Tinggi tabuk grupas cotor kapi seni kabuana gruah. Lahir neka ka bidan desa. Lahirnya Pesan di bidan desa. nyongsang neka. Keluarga nyongsang. Apa keluarga Dek? Cedaka abu-aburin. Gimana Pak? Begini, Ibu Nipa ini dari semenjak hamil dari 7 bulan, bermimpi punya pohon kan gini, punya 2 pohon. Terus begitu dicabut ternyata pohonnya itu isinya cuma buahnya 2. Begitu ditarik ternyata lepas yang 2. Itu katanya. Gitu. Iya. Jadi memang sudah sejak lahir. Iya. Sejak dalam kandungan memang kondisinya sudah seperti ini. Ya begitu mungkin ya, sudah istilahnya mimpi dulu gitu. Ternyata hasilnya nyata gitu seperti itu. Jadi sekarang Najib Najib lagi asik nonton tuh iya, soalnya. lagi lihat ya. Sekarang kelas berapa sekolah? Kelas 1? Ya.
kelas 1. Berarti sudah berapa lama sekolah ya? Ada 6 bulan, 7 bulan ada ya? Udah ulangan Udah belum ulangan sih? belum? Udah ujian belum? Ujian, ulangan tuh. Tes udah? Udah. Ulangan udah kemarin? Bagus nggak hasilnya? Nilainya Oh, Berapa? nilainya coba? 10. Wah, 10 katanya. Najib bener mau jadi polisi? Kenapa mau jadi polisi? Biar apa? Supaya atau kenapa? Lihat polisi ini ya, ganteng. Najib katanya ada Pak Polisi yang datang ke rumah ya? Ada. Oh ya, bilang apa Pak Polisinya? Bilang apa sama Najib? Kerapi kan. Ngucap Apa itu? Bilang apa, Ben? Ngucap Hormat. Hormat, coba hormat. Udah bisa hormatnya belum? Coba hormatnya kayak gimana? Ya, Pak? Coba hormat hormat. dong, Dan. Ajarin aku dong hormatnya. Wih. Wow, keren. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya pemirsa sama Najib, sama Ibu dan juga Bapak Pak Umar tentang bagaimana keseharian Najib dan juga tentu yang paling ingin kita angkat dari perempuan ini sebenarnya adalah bagaimana seorang ibu ipah ini bisa tetap memberikan semangatnya untuk Najib ya setelah jeda. Ya, kembali lagi bersama kami di Good Morning. Hari ini hari yang spesial ya, ada tamu-tamu spesial, ada Betul. Najib. Dan kebetulan juga ada Mbak Nova Eliza, karena tepat hari ini juga adalah Hari Perempuan Internasional. Betul, itu dia. Dan itu alasannya kenapa saya mengundang atau kami mengundang Nova, mengundang Ibu adalah untuk mencoba menggali sisi-sisi lain dari perempuan, kekuatan dari perempuan. Itu sebabnya juga saya ingin tanya sama Ibu sekarang. Ibu bisa ceritakan nggak Bu, bagaimana Ibu membesarkan Najib dari kecil sampai akhirnya sekolah? Itu kayak gimana Ibu Najib ini? Dalam saya merajiji, saya ke saya sekolah cerita melas sabuan, saya makanin jadi dari rumah. Gila ngelak terip tuh. Ngelak terip benar. Terus? Terus dulu. Ntar mencek, ntar rau, Nyari apa? nyari rebe, nyari kaju. Apa itu Pak? Begini, untuk membesarkan dia, menafkahi dia, dapatnya itu, ini kan cuma seorang buruh. Dari cari hasil, cari kayu yang dijual, kadang disuruh nyabit sama orang gitu. Pokoknya apa yang disuruh orang ini lakuin demi si Najib begitu. Katanya si ibu ini. Iya, Cukup nggak sejauh ini Ibu? untuk Najib. Kita cukup. Terus kalau misalnya saat tidak cukup, itu biasanya Ibu seperti apa untuk tetap bisa menyekolahkan Najib? Di kadang-kadang tak nyangu gini kok. Nggak makan? Enggak. Hanya untuk Najib supaya bisa bersekolah gitu ya Bu. Ini jarang punya saku ke sekolah gitu. Malah pernah ini cerita, ini pernah mau masuk sekolah besoknya ndak punya sangu, terus ndak masak kan gitu. Akhirnya pamannya ada, saya ajak itu, sempat dicarikan rosokan katanya, dijual buat sangunya si dia dan makannya si ini. Begitu. Memang saya sebagai kasunnya, Mbak. Jadi kehidupannya masyarakat saya akan tahu. Terus kalau Bu Nipa ini memang di bawah garis kemiskinan. Jadi kehidupannya sehari-hari memang namanya buruh. Apa yang disuruh orang itu baru dapat uang. Misalnya nggak disuruh orang, ya nggak ada yang mau ngasih. Terkecuali tetangganya yang istilahnya kasihan sama si Bu Nipa, juga sama si Najib. Soalnya bapaknya sama ibunya sudah nggak rujuk selama 2 tahun begitu. Iya, iya. Jadi Ibu sekarang sendiri ya? Iya, sendiri. Ibu, Ibu pernah nggak
apa ya, patah semangat. Ada saat di mana ibu patah semangat begitu menghadapi semua ini. Ben pernah putus asa ngadepin cobaan si Melas, ngadepin anaknya Ahmad, pernah putus asa. Iya. Dek remah, cerita. Gimana buat bikin semangat lagi sih Bu sampai saat ini Najib sampai bisa sekolah lagi terus? Benar beri semangat. Atau Ibu punya mimpi buat Najib, punya keinginan apa Ibu? Mimpi. Siapa sendiri sekira dari rumah. Apa yang Ibu inginkan? Oke, pasti Ibu mau yang terbaik ya buat Najib. Najib mau jadi polisi ya Bu? Najib nakal nggak sih Bu? Meler enggak? Dari rumah ya? Enggak, ibunya senang Polisi, soalnya iya, Najib iya. bisa bikin bangga orang tua Betul. sejauh ini. Itu cerita ya soal perempuan itu, bahwa perempuan tuh sangat kuat ya. Mbak Nova Elisa kebetulan lagi ada di sini sama kita semua, ada satu gerakan gitu. Tapi kalau Mbak Nova melihat ini semua nih salah satu potret loh perempuan yang ada di Indonesia. Iya, dan ini kan baru satu kasus yang kita ketahuin. Pasti masih banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana di Indonesia ini yang mengalami hal yang sama dengan problema yang berbeda gitu misalnya. Dan aku sangat salut dengan ibu ini karena hajar aja terus jalan gitu apapun yang terjadi. Nah itulah kekuatan perempuan. Karena aku merasa sebagai perempuan kadang-kadang kita memang lebih kuat sih daripada laki-laki gitu. Bener nggak? Ayo. Jadi salut untuk ibu gitu. Nah yang seperti ini justru kita harus terus support. Mau dari sisi finansial ataupun dari sisi mental gitu ya. Iya. Nah hanya kadang-kadang kan cerita-cerita tentang perempuan ini tidak muncul ke permukaan ya. Ya. Dia ada di bawah cerita-cerita besar lainnya gitu. Bagaimana ya caranya kita menemukan ya itu tadi kisah-kisah kuat dari seorang perempuan yang memang sebenarnya banyak sekali di sekitar kita. Gitu. Iya betul. Aku rasa kita perlu juga mengorek-ngorek lagi gitu. Dan selain itu untuk si apa ya, yang mengalaminya juga mungkin juga sudah waktunya berbicara, mungkin ikut melaporkan ke lembaga yang memang berhubungan dengan apa yang sedang kisah yang dideritanya. Soalnya kalau nggak bicara juga kita nggak tahu ada apa sih sebenarnya gitu. Nah kalau kasus-kasus seperti ini ketutup dengan berita-berita besar yang lain, karena berita besar yang lain itu kan berbicara gitu loh, dengan media, bantuan media misalnya. Nah kalau si pelakunya si ibunya sendiri tidak berani berbicara dan melaporkan, ya kita nggak akan pernah tahu gitu, apa yang harus kita bantu. Sebentar. Sebenarnya kejadian Nanti turunnya sama Om aja ya. yang sedang Bentar lagi ya. menderita ibu. Nanti kita main bola, oke? Oh, Najib mau main bola soalnya. Kamu mau jam nggak? Punya jam nggak? Mau? Enggak. Mau pakai jam nggak? Mau cobain? Nih, pakai ya. Supaya Najib. Coba lihat nih. Coba omnya mau dikasih ya. Oh. Soalnya Najib mau ulang tahun. Mau ulang tahun April ini ya. Kadonya ini mau hadiah apa dari Najib? Om ya, nih bawa ke sana ya. Waduh. Nanti sama teman-teman sekolah kasih tahu, lihat nih jamnya Najib jamnya nih kegedean, dari tapi Jakarta. nggak apa-apa. Wih, keren nggak? Najib nanti. Bagus. Ini jamnya polisi ini. Ini jamnya polisi. Iya, tapi ini satu contoh juga ya, bahwa di balik Najib pasti ada keluarga, ada orang tua, ada ibu, begitu kan, yang akhirnya memberikan semangat untuk Najib supaya Najib bisa terus mau bersekolah. Iya. Ya, kenapa juga kita undang Najib ke sini ketika ada di berita begitu ya, kita lihat wah ini pasti ada sosok perempuan di balik Najib. Ada sosok ibu gitu yang bisa menyemangati Najib supaya tetap sekolah. Saya yakin juga kan Najib tidak mudah ya untuk terus bersemangat. Dan itu yang ingin saya tanya sama ibu sebetulnya, kata-kata apa yang harus atau bisa dikeluarkan sama ibu ketika Najibnya nangis atau Najibnya nggak mau sekolah, itu kayak gimana? Boleh tanyakan nggak Pak Bayu? Bisa. Mun ebekton Ahmad je sekolah misal dusun apa buat ngajak kangku sekolah apa kengket Ahmad saya semangat kangku sekolah. Ahmad deh. Jadi Ahmadnya tidak perlu disuruh, memang dia yang malah yang malah ini punya 3 jadwal ini Pak. Pagi sekolah SD, pulang
terus jam 1 madrasah. Oh, ngaji ya. Belum, madrasah masih. Madrasah, oke. Iya. Terus sorenya masih ngaji ke Langgar, jam 6-nya gitu. Memang anaknya nih semangat. Terus saya akui kelebihannya Ahmad ini walaupun mempunyai kekurangan kedua kaki, tapi ini anaknya tidak minderan gitu loh. Istilahnya cara berbaur, dia tidak merasa mempunyai kekurangan gitu loh, Mbak. Si Ahmad ini. Pokoknya semangatnya luar biasa. Berarti semangatnya Najib adalah kekuatan ibu. Ya. Gitu ya Bu? Semangatnya Najib ini yang jadi kekuatannya ibu. Iya, Ya. gitu. Najib sayang sama ibu nggak? Sayangnya Sayang sama ibu? sama ibu? Enggak. Oh, ibu baik? Baik Ibu dong. hebat ya? Ibu hebat ya? Iya, tuh ada ibu tuh. Najib janji ya, ketemu lagi nanti berarti Najib udah jadi apa? Polisi. Polisi. Wah, Bisa nyanyi nggak Najib? Nggak bisa. Bisanya main bola aja ya. Tadi bolanya bawa ya. Tadi di mana tuh bolanya? nanti Coba kita bawa kasihin. pulang. Boleh diberikan ke sini aja bolanya Coba. nih. Nah, ini buat Najib juga nih bolanya nih. Ya nggak apa-apa Ini. biar masuk aja. Ini. Buat Najib juga nih. Nih. Juga main bola loh ini Najib ini. Bawa ya ke rumah ya. Oke? Pulang hari ini ke Jember ya. Oke. Mau main bola lagi sama aku? Ayo kita main bola lagi. Najibnya udah Yuk. nggak sabar dari tadi tuh pengen turun mau main bola. Oke. Coba kita main bola lagi ya. Boleh? Lampunya dinyalakan dulu. Nah, sebentar. Main aja. Coba nih. Kesini, kesini. Sampai jatuh. Makasih ya Najib ya, Ibu sudah datang ke sini. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Nipa, Pak Umar sudah berbagi di sini, berbagi cerita sama kita di Good Morning. Sukses terus. Saya salam untuk keluarga Ibu Nipa yang ada di Jember dan juga warga-warga di Jember ya Pak ya. Terima kasih sudah berbagi cerita. Usai jeda nanti kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Nova Eliza soal Hari Perempuan Internasional. Tetap bersama kami di Good Morning.